Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghidaihima wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal fi sholati ing dalam maca sholawat. Fi sholati ing dalam maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taslimi lan uluk salam yang mengucapkan salam ay alaihi tegese ing atase Kanjeng Nabi wa hukmi dzalika lan hukumi mangkana as-salat alaihi wa taslim lan hukumi mangkana as-salat alaihi wa taslim wa fadilatihi lan keunggulane dzalik wa fadilatihi lan keunggulane dzalik. Pasal tentang bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum dan keunggulannya, keistimewaannya bersolawat itu apa? Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha taman satuhune Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah iku yusalluna pada paring rahmat sapa Allah wa malaikatuh pada paring rahmat sapa Allah lan dongekaken sapa malaikat ya. Jadi agak panjang ya. Yusalluna paring rahmat sapa Allah dan dongekaken sapa malaikat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hei iling-iling wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina alhamdulillah alladzina kang pada iman sapa alladzina amanu kang pada iman sapa alladzina sallu pada sholawat sira kabeh sapa sira kabeh alaihi ngatasi an-nabi wa sallimu lan maca salam lan ucap salam sapa sira kabeh taslima kelawan ucapan salam beneran. Lawan ucap salam beneran. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'nahu utawi maknane ya ayyuhalladzina amanu. Ada. Ma'nahu utawi maknane innallaha malaikatahu. Innallaha malaikatahu. Iku annallaha taman satune Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah. Allah malaikatahu iku yubarikuna ngisungi berkah pada ngisungi berkah sapa Allah ing malaikat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilan dan ucapakan apa innallaha taman satune Allah taala iku yatarhamu paring rahmat sapa Allah iku yatarhamu paring rahmat sapa Allah ala nabi ing atase Kanjeng Nabi wa anna malaikatahu lan teman satuhune pira-pira malaikate Allah iku yad'una ngedoakan sapa malaikat lahu maring an-nabi landasan kita bersolawat dan bersalam adalah ayat surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bersolawat itu maksudnya gimana? Allah bersolawat, malaikat bersolawat maksudnya gimana? Menurut sahabat Ibnu Abbas, maksudnya Allah dan malaikat memberkahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan salawat Allah kepada Nabi Muhammad ya memberi rahmat ta'zim, sedangkan malaikat bersolawat kepada Nabi maksudnya mendoakan kepada Nabi. Malaikat berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja, malaikat saja bersolawat, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada
Nabi dan tambah ucapkanlah salam sejahtera untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil ayah lan saking iki ayat ulima dan waruhi apa anna sholata teman satuhune maca salat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fardun wajib alal jumlati ing atase gamblange ghairu muhaddadin kang ora dibatasi biwaktin kelawan suwiji waktu li amrillahi karena perintah Allah Ta'ala bisolati kelawan solat alaihi ing atase kanjeng Nabi wa hamilalan ngarahaken sapa al aimatu pira-pira imam lahu maring amrillah alal wujubi ing atase hukum wajib. Nah, ini pembahasan hukum ya. Ing atase hukum wajib wa ajma'u. Lan sepakat sapa ulama alaihi ing atase al-wujub. Lan sepakat sapa ulama alaihi ing atase al-wujub. Dari ayat ini diketahui bahwa bersolawat kepada Nabi secara umum hukumnya adalah fardu, kewajiban tanpa dibatasi suatu waktu. Kenapa? Wajib. Karena Allah memerintah. Bahkan ulama sepakat memang perintah itu yang menunjukkan kewajiban. Nah, wal wajib lan utawi kang wajib alladzi rupani wajib yaskutu kang gugur bihi kelawan alladzi apa al-haraju dosa iku marratun ambalan wahidatun kang siji fil umri dalam seumur kasyahadati kaya maca syahadat lahu kasyahadati kaya nyekseni kaya bersaksi lahu maring kanjeng Nabi bin nubuwati kelawan dadi nabi wa ma'ada dzalika lan utawi ambalan ada dzalika kang seliyane mangkana marra wahidah iku famadubun mangke dan hukumi sunnah muraghabun kang didemeni apa fihi al atau apa fihi ma bisa min sunanil islami setengah saking pira-pira sunnahi Islam wa syiari ahlihi lan syiar ahli Islam Islam. Kewajiban membaca salawat dalam ayat ini kadar yang dapat menggugurkan dosa adalah minimal sekali dalam seumur hidup, sebagaimana kita bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sekali minimal dalam seumur hidup. Selain itu dihukumi sunnah, merupakan syiar Islam, kebiasaan baik dalam beragama Islam, baca sholawat akakai sunnah. Wa qala dawu sapa ashabu Syafi'i, pira-pira ashab Syafi'i al fardu utawi wajib utawi fardu mina saking salat ala nabi maksudnya ya. Mina saking salat alaihi ala nabi alladzi rupani fardu amaro kang merintah sapa Allah bi kelawan fardu wa rasululan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam huwa ya al fardu iku fis sholati ing dalam salat ing dalam nalika salat yakni ngarepaken sapa ashab Syafi'i fit tasyahudi ing dalam maca tasyahud ing dalam nalika maca tasyahud. Wa amma fi ghairi lan anapun utawi ing dalam liyane salat anapun utawi ing dalam liyane salat iku fala khilafa mangko ora ana persulayan iku maujud, ora ana perbedaan atau persulayan iku maujud annaha
ing taman satune salat ala nabi iku ghairu wajibatin boten wajib, iku ghairu wajibatin boten wajib. Dispesifikkan lagi perintah bersolawat kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab di atas yang diperintahkan juga oleh Rasul adalah membaca solawat wajib ketika sholat, yaitu ketika tasyahud akhir. Sedangkan di luar itu tidak ada khilaf hukumnya, tidak wajib, berarti sunnah itu ya. Itu kita sudah masuk ke apa? Hukum baca solawat. Ini sebentar lagi akan membahas keistimewaannya bersolawat kepada Nabi. Wa yustahabulan dan sunahaken apa as-salatu maca solawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wal iktsarulan ngakehaken minha saking solah alaih minha saking solah alaih inda doa ing dalam nalika doa li qauli karena dawe Allah karena dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'aluni dadikaken sapa sira ing ingsun dadikaken sapa sira ing ingsun fi awalid doa ing dalam awali doa wa ausati lan tengah-tengah doa wa akhiri lan akhire doa. Disunahkan membaca solawat dan memperbanyak baca solawat. Pertama minimal ketika berdoa kepada Allah, karena Nabi Muhammad SAW berpesan, jadikanlah diriku, maksudnya bersolawat kepadaku di awal doa, di tengah doa, dan di akhir doa. Alhamdulillah yang sering kita lakukan ya doa di awal setelah bismillah hamdalah, dan di akhir. Tinggal di tengahnya ini sunnah juga ya. Makin banyak makin sunnah. Wa an Umar bin Al-Khattab lan dan riwayatakan saking Umar bin Khattab qala dawuh sapa Sayyidina Umar ad-du'a utawi doa wa sholatu lan salat iku mu'allakun dadi gumantung, iku mu'allakun digantungaken. Iku mu'allakun digantungaken baina sama'i ing dalam antarane langit. Ing dalam antarane langit wal ardilan bumi falayas adu mangka ora bisa nanjak, ora bisa munggah apa doa wasolah ilallahi maring Allah. Sebentar, enggak ada apanya. Falayas adu mangka ora bisa munggah ilallahi maring Allah minhu saking doa wasolah. Minhu saking doa salat apa syai'un suwiji-wiji. Nah ini fa'ilnya yas'adu. Apa syai'un suwiji-wiji hatta yusalla sehingga dan solawati apa ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, doa dan salat kita pun itu akan melayang bergantung di atas langit dan bumi, tidak nanjak sampai Allah. Sampai kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat kepada Nabi itu kunci diterimanya amal solat kita, kunci dikabulkannya doa kita. Salah satu kuncinya apa? Bersolawat. Wa an Abdullah ibni Mas'udin lan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud qala halidawuh sapa Abdullah bin Mas'ud idza arada in dalam nalika ning ngarepaken sapa ahadukum salah siji sira kabeh ayas ala ing yen to nyuwun ing yen to ngemis sapa ahad Allah ing Allah syai'an ing suwiji-wiji falyabda mangke becik mulai sapa ahad bimadhihi kelawan muji Allah wa tsana'i lan ngalem alaihi ing atase Allah biya kelawan sifat huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ma bima kelawan sifat huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ma tsummal yusolli nuli becik maca selawat sapa ahad ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsummal yas'al nuli becik nyuwun atau jaluk sapa ahad ing Allah, nuli becik jaluk sapa ahad ing Allah fa innahu karena teman setuhune ahad atau soal bisa dua-duanya. Karena teman setuhune ahad atau soal iku ajdaru luweh patut ayun jaha yen to den kabulaken sapa ahad
yen to den suksesaken atau dikabulaken sapa ahad. Wa kadzalan hale mengkana ayas Allah, hale kaya mengkana ayas Allah inda dukhulil masjid ing dalam nalika manjing masjid. Nah ini ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan kita tata krama ngirim proposal ke Allah. Minta ke Allah. Jika salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka hendaknya ia mulai dengan memuja-muji Allah dengan sifat yang sesuai dengan posisi Allah sebagai Tuhan. Ya, paling minimal yaitu alhamdulillah. Mendingan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus minimal itu, kemudian lanjut dengan membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, yang ketiga baru deh minta apa kamu langsung minta. Jadi dimulai dulu, jangan langsung minta, harus dirayu dulu. Baca alhamdulillah, baca sholawat, baru minta. Ini lebih layak untuk dikabulkan doanya ketimbang langsung minta. Ini etika meminta kepada Allah. Begitu juga ketika hendak memasuki masjid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid. Tambah lagi doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Nah, udah itu. Sahabat juga sama, ya, ajarin istri, ya, teteh kalau minta ke suami, misal nanti kalau udah punya suami, ya sama itu. Aja langsung jaluk. Dielem demin suami nih, Mas ganteng amat sekian kok. Mas lancar amat kayak usaha nih. Itu lo jangan langsung to the point minta duit atau minta sesuatu, jangan. Kurang etis. Kurang apa? Kurang etika. Itu lebih bagus, lebih nyenengin suami juga, ya. Sahabat juga sama nih. Sebelum meminta sesuatu ke istri, dirayu dimin, di alam dimin, aja langsung baik jaluk jihad. Waruwiyalan dan riwayatakan an Fatimah saking Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa anan nabi ataman satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yafalu ngelakoni sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkana falyabda bimadhihi ila akhirih wa kadzalan ale kaya mengkana dalika inda sholati ing dalam nalikane nyolati alal janaizi ing atase pira-pira salat ing atase pira-pira jenazah. Wa hukiyalan den critakaken an Abi Umamah saking sahabat Abi Umamah apa anna teman satune maca sholawat iku minas sunnati setengah saking tindak lampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah saking tindak lampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperkuat juga dari pengakuan putri Rasulullah SAW Siti Fatimah. Nabi pun melakukan demikian ketika meminta sesuatu kepada Allah. Nabi tidak langsung meminta, memulainya dengan membaca alhamdulillah, sholawat baru meminta. Demikian juga ketika mensolati jenazah. Pertama takbir membaca Al-Fatihah di mana di situ mengandung pujian kepada Allah. Takbir kedua setelah itu baca sholawat. Takbir ketiga baru mendoakan jenazah. Setelah takbir keempat penutupan salam. Nah, itu sama. Dan dikisahkan bahwa membaca sholawat itu merupakan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawalan ngeriwayatakan sapa Nasai, Imam Nasai an Aus bin Aus saking sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amra ing perintah bil iktsari kelawan ngakehaken minas sholati saking maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari sahabat Aus bin Aus. Jadi Aus junior, bapaknya Aus senior gitu ya. Diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi memerintahkan umatnya memperbanyak baca sholawat kepada Nabi terutama di hari Jumat. Nah, menurut Imam Syekh Nawawi Banten minimal memperbanyak sholawat minimal antara 300 sampai 400 baca sholawat. Ya. Al-Habib Umar bin Hafid selalu menegaskan bahwa
kalau nggak bisa baca sholawat yang panjang-panjang seperti sholawat Ibrahimiyah, jangan sekali-sekali menyepelekan baca sholawat yang pendek. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Sayyidina Muhammad, shallallahu alaihi wasallam. Itu banyak orang yang bisa sampai menikmati ibadah ya gara-gara baca banyak sholawat pendek. Shallallahu alaihi, itu nggak masalah. Jangan sampai karena kita nggak bisa atau nggak hafal sholawat yang panjang-panjang, akhirnya tidak pernah memperbanyak sholawat yang pendek. Jangan sepalekan. Itu banyak yang wusul ilallah, nyampe ke Allah itu justru membaca sholawat yang pendek. Sallallahu alaihi, enggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, apa. Lebih sopan lagi sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya seperti kita baca dari awal ya, baca kitab An-Nurul Mubin, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya luar biasa. Sudah termasuk apa? Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-sekali disepelekan. Jadi lagi ngabuburit, lagi ngebantu orang tua di dapur, lagi apa aja, daripada mulutnya nganggur, mending baca sholawat yang pendek-pendek udah Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada bahkan amalan itu setelah maghrib membaca ayat di atas tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Udah baca ya Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi 100 kali. Itu insyaallah segala kebutuhan kita sebelum kita minta ke Allah, Allah penuhi. Itu setelah maghrib itu kan. Itu kebiasaannya Habib Syekh As-Segaf ya. Ada lagi ijazah dari Habib As-Segaf, Habib Segaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahib Parung, Bogor. Itu dibuktikan oleh beliau sendiri. Sampai sekarang sudah meninggal beliau ya. Tapi sampai sekarang dari masa beliau merintis sampai sekarang itu ada ribuan santrinya, itu ribuan dan semuanya gratis. Enggak diambil sepeser pun. Andalannya apa? Bisa dapat rezeki yang bisa memberi makan dan pendidikan ribuan orang apa? Nah, beliau dikasih gurunya sholawat namanya Syajaratun Nukud. Apa? Syajaratun Nukud. Nah, nanti saya share itu ya, videonya tuh. Itu apa? Sepele banget, asal rutin aja. Jadi pohon uang. Kalau baca ini biasa, nanti di depan rumah kamu, kata gurunya, akan tumbuh pohon uang. Pohon uang. Ini bagus, diamalkan gitu. Saya pun kalau lagi adanya, lagi perlu apa gitu, lagi orang ada duit nih, baru macet kan. Lamun kepepet urung macet, ini nggak bagus ini ya. Itu baca sholawat kan, sepele Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah sholat Isya 300 apa 400 kali, nanti saya share lah. 300 sampai 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu dari Habib Segaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih satu suku sama Habib Umar. Tuh, itu nanti dapat apa? Allah tanamkan di depan rumah kita pohon uang, pundi-pundi uang, tinggal diambil bae bocah. Oh, ya. Dia melak tuh ya. Setelah sholat Aisyah. Yes. Itu kan sepele ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu saya hitung ya. Kalau lagi semangat sih 5 menit udah selesai. Enggak lama. 300 sampai 400. Kalau lagi malas-malas ya 15 menit lah. Ya. Waqad madha lan teman-teman wis lewat apa amalul ummati amale umat bi kitabati sholati kelawan nulis sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fir rasaili ing dalam pira-pira surat wal kutubi lan pira-pira buku ba'dal basmalati ing dalam sawise maca basmalah atau ing dalam sawise nulis basmalah, nulis aja ini ing dalam nulis basmalah wal hamdalati lan hamdalah. Kebiasaan umat Islam yang diprakarsai oleh para ulamanya itu
menulis sholawat kepada Nabi di surat-surat mereka, di karya-karya mereka setelah mereka menulis basmalah dan hamdalah. Itu sudah menjadi tradisi. Walam yakunan ur'ana apa hadza amalul ummah. Apa hadza amal ummah iku fis sadril awali ing dalam generasi awal. Iku fis sadril awali ing dalam generasi awal. Wa uhditha landen anyar tekani apa amalul ummah. Landen tekani apa amalul ummah atau hadza itu inda wilayati Bani Hashimin ing dalam nalika kekuasaane Bani Hashim, ing dalam nalika kekuasaane Bani Hashim. Padahal pas generasi awal ya dari Rasul sampai sahabat itu belum ada tradisi penulisan sholawat setelah hamdalah, basmalah dan hamdalah. Ini bid'ah, sesuatu yang baru diberlakukan ketika Bani Hashim berkuasa ya, ketika Bani Abbasiyah berarti ya berkuasa. Tsumma madha nuli terus bihi kelawan hadza apa amalun nasi amali menungse fi aqtaril ardi ing dalam pira-pira pejajahane bumi. Ing dalam pira-pira pejajahane bumi. Nah, diawali dari ketika Bani Hashim berkuasa, terus lanjut sampai ke seantero dunia, berlanjut sampai kita ini ya, sampai ke sini-sini. Rasanya nggak afdol kalau tidak memulai khutbah kitab itu dengan membaca sholawat setelah basmalah hamdalah. Wa minhum lan iku setengah saking nas, wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yaktumu kang nutup sapa nas, yaktumu kang nutup sapa nas bi kelawan salat ala nabi ar-rosa ila ing pira-pira surate wal kutuban ing pira-pira bukune amalan karena ngamalakan bikauli kelawan dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapeman. Ini baca sholawat lewat lisan dengan sepenuh hati ingatase ingsun fi kitabin. Ini justru di ini ya, di kitab. Fi kitabin ing dalam tulisan, ing dalam buku. Lam tazal mangka ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu pira-pira malaikat itu ikut astaghfiru nyuwunaken ngapura sapa malaikat, nyuwunaken maaf sapa malaikat lahu kedue man madama ing dalam selagine langgeng, madama ing dalam selagine langgeng apa ismi nami ingsun iku fi dzalikal kitabi ing dalam mengkana-mengkana buku, ing dalam mengkana-mengkana buku. Bahkan ada juga yang mengakhiri surat dan tulisan mereka dengan menutup baca sholawat. Baik mengawali dan mengakhiri itu semua merupakan pengamalan dari sabda Rasulullah SAW. Siapa yang bersolawat kepadaku dalam suatu kitab, berarti ya menuliskan solawat itu di kitab itu, di buku itu, niscaya para malaikat akan senantiasa terus meminta ampunan kepada Allah untuk si penulis tadi selama namaku masih ada di kitab tersebut. Itu hadis ini sering juga disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten, di antaranya di kitab Kasyifatus Saja ya, ketika mensyarahi sholawat kepada Nabi. Jadi teteh lamun duwe kitab kayak gini nggih ditulis sholawat supaya pemalaikat terus-terusan memintakan ampun untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di kitab-kitab itu ya, buku-bukunya. Tapi ketika sudah ditulis seperti itu juga hati-hati, jangan diletakkan sembarangan, apalagi sampai berani ngeletakin kitab yang ada sholawat dan kata Allahnya itu di bawah aja sembarangan. Harus dimuliakan ya. Itu sudah resikonya, tanggung jawabnya begitu. Dihormati itu. Wa amma fadilatu sholati lan anapun utawi keutamaan maca sholawat alaihi ingatase Kanjeng Nabi iku fa amrun perkara atau urusan layak fakang ora samar apa amar ala ahadin ingatase wong suwiji minal muslimina saking pira-pira wong Islam waya utawi fadilatus sholawat atau sholawat iku min ahamil muhimmat setengah saking paling pentingnya pira-pira kang penting, setengah saking paling pentingnya pira-pira kang penting liman kedue wong yuridu kang ngarepaken sapeman al qurba ing keparek
al qurba ing keparek min rabbil ardi maring pangerane bumi was samawati lan pira-pira langit. Adapun keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang tidak samar lagi bagi siapapun dari umat Islam. Membaca solawat kepada Nabi merupakan hal yang paling esensi dari sekian kepentingan. Yang paling penting dari yang penting bagi siapapun yang ingin berdekatan dengan Allah Tuhan bumi dan langit. Pengen kepar dengan Allah, baca solawat. Makin dekat, makin banyak solawat kepada Nabi. Itu pertama fadilahnya ya. Yang kedua, fa inna mangka teman setune solawat atau solah ala Nabi ikut tajlibu narik apa solat al asroro ing pira-pira rahasia, al asroro ing pira-pira rahasia wal futuhati lan pira-pira kabukane hijab, Yang kedua, membaca solawat kepada Nabi itu akan menarik rahasia-rahasia dan terbukanya hijab penghalang kita untuk menuju Allah. Jadi dalam dunia sufi itu manusia itu terhijab, terhalang untuk menuju Allah. Kalau pengen menuju Allah, ini penghalang, tirainya ini harus dibuka. Nah, yang termasuk cara ampuh membuka tirai itu, membuka mata hati kita dari belenggu-belenggu itu, yang membaca sholawat. Sehingga kita bisa menarik rahasia-rahasia yang Allah beri kepada hamba-hamba pilihannya saja. Itu faedah yang kedua. Watujibu lan netepaken apa sholawat. Watujibu lan netepaken apa sholawat. A'dhamat thawabi ing paling agunge pahala. Wasyafaati lan pira-pira pitulung. Keistimewaan yang ketiga, sholawat itu meniscayakan, memastikan pahala terbesar dan pertolongan demi pertolongan baik di dunia maupun akhirat bagi yang membaca sholawat. Ya, pahala nih gede sholawat. Bahkan sampai ada sebagian ulama itu walaupun membaca sholawat dengan riya itu tetap diterima oleh Allah, walaupun itu. Padahal rumus harus dengan ikhlas. Pengecualian sholawat walaupun riya, pamer, qasidahan tetap ditampi oleh Allah. Menurut sebagian ya, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam syarah Bahjatul Wasail. Ada khilaf di situ ya. Wa qad ruwiya lan den riwayataken an Abdullah bin Amr saking sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma apa annahu teman satuhune Abdullah bin Amr iku qala dawuh sapa Abdullah bin Amr sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sami'tum ing dalam nalikane mireng sapa ingsun al muadzina ing wong kang adzan faqulu mangke maca sira kabeh mitlama ing atase mitlama ing padane ucapan mitlama ing padane lafat yaqulu kang ngucap sapa muadzin wa sallu lan maca sholawat sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun. Kata Nabi Muhammad, ketika kalian mendengar muadzin maka timpali dengan lafaz yang barusan diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, balas Allahu akbar. Terus dibalas. Dan juga jangan lupa bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus begitu? Fa innahu karena teman satu ni kelakuan ikuman utawi sapane wong iku maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji sholat mangke bales paring rahmat nyisungi rahmat sapa Allah alaihi atase man asyron kelawan 10. Karena sesungguhnya siapapun orangnya mengucapkan 1 kali sholawat kepadaku, niscaya Allah kasih rahmat untuknya 10 kali, dibalas 10 kali Pak. Bayang, yang balas langsung Allah, bukan Nabi. Allah yang balas. Itu saking istimewanya Nabi Muhammad di sisi Allah.
Jasanya luar biasa sampai yang berbaik kepada Nabi Muhammad langsung Allah balas 10 kali lipat. Tsumma jalu kasira nuli jalu kasira kabeh li maring ingsun alwasilata ing perantara, alwasilata ing perantara. Fa inna kana taman setuni wasilah iku mangzilatun tempat fil jannati ing dalam swarga la tambagi kang urip prayoga. Prayoga itu baik. Kang urip prayoga berarti yang tidak layak, yang tidak baik. La tambagi kang urip prayoga apa wasilah illa li abdin angin kedue hamba, angin kedue hamba min ibadillah saking pira-pira hambane Allah. Dan mintakanlah untukku wasilah. Karena wasilah itu merupakan tempat posisi di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk hamba-hamba Allah. Ya benar kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilata, ya ini faedahnya itu nanti kita akan mendapatkan kedudukan di surga. Wa arju lan ngarepaken sapa ingsun. Wa arju lan ngarepaken sapa ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun. Ana ya ingsun iku huwa ya abad. Dan aku mengharap semoga akulah yang hamba itu, hamba yang mendapatkan tempat di surga yang namanya wasilah itu. Aku mengharap itu. Makanya minta tolong doakan supaya aku dapat wasilah. Faman mangko utawi sapane wong iku saala nyuwun sapa man li kedue ingsun, berarti tadi di atas itu kedue aja ya. Al wasilata ing wasilah halat mangko halal lahu kedue man apa syafaatu pitulung saking ingsun. Apa syafaatu pitulung saking ingsun. Siapa memohonkan wasilah untuk diriku, dia halal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nanti ditolong. Wa ruwiyalan riwayatakan an Ibnu Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa anan Nabi teman setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi aulan nasi utawi paling utamane menungse bi kelawan ingsun yaumul kiamati ing dalam dina kiamat iku aktsaruhum paling akeh nas alaya ing atase ingsun salatan apane salatan sholawate. Manusia paling istimewa denganku nanti di kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ingin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat maka makin rajin membaca sholawat di dunia ini. Perbanyak beneran. Paling enak ya punya rutinitas baca Dalailul Khairat. Nah, alhamdulillah ini masyarakat Banten desa-desanya pun sambil ngabuburit baca Dalailul Khairat. Nah, tinggal kita membiasakan lagi setelah Ramadan usai. Tetap baca Dalailul Khairat. Dan di pondok ini alhamdulillah itu jimat Dalailul Khairat itu ya. Walaupun bukan Ramadan tetap wajib dibaca. Fardu kifayah seolah-olah itu ya. Walaupun yang baca cuma seorang aja. Soalnya ini jimat Dalailul Khairat itu luar biasa faidahnya. Ya karena solawatnya itu, ngumpulin solawatnya itu luar biasa. Wa an Ubay bin Ka'ab, dan saking sahabat Ubay bin Ka'ab. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idza dzaba ing dalam nalikane wis ilang, wis berlalu, ing dalam nalikane wis berlalu, apa rubu'ul laili seperempate bengi. Apa rubu'ul laili seperempate bengi, kau mamang ke tangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau mamang ke ngadeg sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mangke ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu, hei iling-iling menungsa. Hei iling-iling menungsa, udhkuru ingat sira kabeh. Ingat sira kabeh Allah ing Allah jaat pasti teke apa arrojifatu tiupan kang goncangaken. Tiupan kang goncangaken tatbauha hale nyusul ing rojifah. Tatbauha hale nyusul ing rojifah apa arrodifatu tiupan kang keri. Apa arrodifatu tiupan kang keri. Jaa pasti teke apa al mautu mati bima fihi kelawan gawa perkara fihi kang ana ing dalem maut. Bima kelawan gawa perkara fihi kang ana ing dalem maut. Ketika seperempat malam telah berlalu, kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu biasa berdiri dan mengingatkan masyarakat. Masyarakat tangi-tangi ingat Allah. Pasti nanti tiupan sangkakala itu datang. Setelah itu ada tiupan yang kedua. Tiupan pertama untuk tanda kiamat.
bumi ini dimusnahkan, alam semesta ini dikoyakkan semua. Ar-radifah, tiupan kedua, membangkitkan kembali dari alam kubur kita. Kematian itu juga pasti datang dengan karakternya. Lamun muslim ya tetap lari ya, tapi nggak sesakit siapa? non muslim. Faqala nuli ngucap sapa Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, hei utusane Allah, ini teman satune ingsun iku uktiru ngakehaken sapa ingsun as-sholata ing maca sholawat alaika ing atase ingsun. Faka mangke ing pire aj'alu bakal dadekaken sapa ingsun laka kedue sira ming sholati saking sholawat ingsun. Mendengar pasti akan tibanya hari kiamat dan kebangkitan, pasti akan tibanya kematian. Sahabat Ubay bin Ka'ab yang mendengar peringatan Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku ini mau memperbanyak baca sholawat untuk bekal nanti nih, bekal kematian dan kiamat nanti. Rencananya saya mau memperbanyak baca sholawat. Ya Rasul, kira-kira berapa banyak yang harus saya baca sholawat? Yang harus saya baca sholawat untuk engkau? Berapa nih kira-kira banyaknya nih, berapa kira-kira Rasul? Minta pendapat Rasulullah. Banyaknya berapa? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ing bilangan ing ambalan syi'ta kang karep sapa sira. Ya terserah kamu mau banyak berapa, terserah kata Rasulullah. Qala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, ar-rubu'a ing seperempat. Bagaimana kalau seperempat dari satu hari satu malam ini, waktu sehari 24 jam itu, seperempatnya saya baca sholawat kepada kamu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ing bilangan syi'ta kang karep sapa sira, wa ing zitta lan lamun nambahi sapa sira, fahuwa mangka utawi ziyadah, mangka utawi tambahan mau iku khairun luwih bagus. Ya terserah kamu, seperempat boleh, tapi kalau lebih juga lebih bagus. Kamu lebihin lebih bagus tuh. Qala mangka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala mangka takon sapa Ubay bin Ka'ab, atulutsa ing sepertelu ditambahin. Lebih dari seperempat lebih bagus. Ya udah sepertiga ya Rasul. Qala dawuh sapa Rasulullah, ma ing bilangan syi'ta kang karep sapa sira, wa in zita lan lamun nambahi sapa sira, bahwa mangko utawi tambahan iku khairun luwih bagus. Ya enggak apa-apa sepertiga, tapi kalau kamu tambahin lebih bagus. Woi. Qala dawuh sapa Kanjeng sapa sahabat Ubay, anisfa ing setengahe. Ing setengahe. Berapa namun setengah ya Rasul? Jadi kalau 24 jam setengah berarti berapa? 12 jam ya Rasul. Kita sholawat baik mirip sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ing wilangan syi'ta kang karep sapa sira, wa ing zita lan namun tambah sapa sira, fa huwa mangka utawi ziyadah iku khairun luwih bagus. Ya enggak apa-apa setengah. Tapi kalau kamu mau nambahin itu lebih bagus. Wih. Qala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, asrusa ini ing rong pertelu. Bagaimana kalau 2/3 ya Rasul? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ing bilangan syi'ta kang karep sapa sira, wa ing zitta lan lamun nambahi sapa sira, fa wa mangka utawi tambahan iku khairun luwih bagus. Enggak apa-apa, terserah. Tapi kalau mau nambahin lebih bagus. Masyaallah. Qala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, utusane Allah, duh Gusti Rasulullah, fa aj'alu mangke bakal dadekaken sapa ingsun sholati ing maca salat ingsun kullaha ya sekabehane salati laka kedue sira. Kalau ada yang lebih baik daripada 2/3, ya udah deh, saya manfaatkan seluruh waktu saya untuk membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzan ing dalam nalikane ij'al sholati kullaha laka, ing dalam nalikane ij'al yakfi maka bakal nyukupi sapa Allah, yakfi maka bakal nyukupi sapa Allah hammaka ing keinginan sira, hammaka ing hasrat sira, wa yaghfirulan ngampuni sapa Allah dzambaka ing dosa sira. Kalau kamu manfaatkan semua waktumu untuk bersolat kepadaku,
ketika itu Allah akan cukupi semua keinginanmu, hasratmu, dan Allah akan maafkan dosamu. Ya. Wa an Anasin, dan riwayatakan saking sahabat Anas bin Malik, apa anan Nabiya, teman satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi, inna Jibrila, teman satune Kanjeng Jibril. Iku nadani nimbali sapa malaikat Jibril ing ingsun. Iku nadani nimbali sapa malaikat Jibril ing ingsun. Faqala mangka ngucap sapa Jibril, man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaika ing atase sira sholatan kelawan sholat, sholatan kelawan siji sholawat, sholatan kelawan siji sholawat, sholat mangka nyisungi rahmat, sholat mangka nyisungi rahmat sapa Allah ashron kelawan 10, wa rafa'ahu lan ngangkat sapa Allah ingman, lan ngangkat sapa Allah ingman asyara darajatin kelawan atau ing 10 pira-pira derajat, ing 10 pira-pira derajat. Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, Jibril memanggilku dan beliau berkata, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu sekali saja, Allah akan balas 10 kali. Dan Allah angkat derajatnya setinggi 10 derajat. Ada urusannya. Yang membaca sholawat 100 kali, Allah akan balas 1000 kali. Yang membaca sholawat kepadamu 1000 kali, maka Allah balas dengan surganya. Dengan balas surganya. Jadi 1000 balen. Insya Allah oleh surga nih. Ya, surganya sudah bisa dinikmati di dunia dengan segala urusan insya Allah mudah. Segala cita-cita insya Allah tercapai bahkan lebih. Itu kelebihannya sholawat ya. Fadilah-fadilahnya banyak ulama-ulama yang mengarangnya. Imam An-Nabhani ada di prolog pembukaan kitab Dalail juga ada ya. Banyak sekali. Wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun ainda qabri ing dalam sandinge kuburan ingsun, dalam sandinge kuburan ingsun, sami'tu mangka ngrungu sapa ingsun ing man, mangka ngrungu sapa ingsun ing man. Wa man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun nah iyan hale wong kang adoh kayak kita nih bulightuhu mangka den tekaken sapa ingsun ing sholawat, mangka den tekaken sapa ingsun ing sholat. Ya, kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang membaca sholawat kepadaku di samping kuburanku, aku pasti mendengarkannya. Walaupun jasad beliau sudah meninggal. Tapi siapa yang membaca sholawat yang jauh dariku, seperti kita ini baca sholawat, itu sholawatnya akan disampaikan kepadaku ya. Dalam kitab Qatrul Ghaith, ketika Syekh Nawawi Banten menerangkan jenisnya malaikat, itu dalam hadis ini juga sering diungkapkan oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa setiap lidah yang membaca sholawat kepada Nabi itu Allah ciptakan malaikat. Tugasnya malaikat menyampaikan sholawat yang dibaca lidah tadi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita sholawat itu malaikat tercipta dan menyampaikan sholawat kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurang lebih hadis yang lebih lengkap itu menjelaskan hadis yang ada di dalam kitab Hadratus Syekh ini ya. Bulightuhu, Nabi akan dilaporkan salawatnya kepada Nabi, akan disampaikan kepada saya. Itu ya tadi malaikat menyampaikan ke Nabi. Dan yang jelas tadi ya, dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Yang balas Allah, masyaallah. Dan nanti di akhir zaman akan sedikit, bahkan hampir tidak ada nanti, akan bahkan sudah tidak ada nanti
seorang mursyid yang ideal, seorang yang membimbing kita dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Itu sangat sulit ditemukan nanti. Nah, ketika seperti ini, sholawat merupakan satu-satunya kunci yang bisa menghantarkan kita kepada Allah. Jadi perbanyak sholawat. Itu salah satu kunci paling mujarab untuk membimbing kita menjalani ketakwaan, keimanan hingga sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sudah tidak ada mursyid ya, atau kita kesulitan mencari mursyid, udah perbanyak baca sholawat. Baca sholawat itulah yang menjadi mursyid kita. Itu pesan habaib itu kayak gitu. Direkam juga dalam kitab Kifayatul Atqiya yang kemarin diaji oleh Abi Najihun ya. Jadi perbanyak baca sholawat. Wawarodalan teke fidam miman ing dalam nacat wong. Wawarodalan teke fidam miman ing dalam nacat wong. Lam yusoli kang ure maca sholawat sapeman alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Apa ahaditsu pira-pira hadis katsiratun kang akeh. Banyak hadis juga yang mengecam orang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha iku setengah saking ahadits ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma an Ja'far saking sahabat Ja'far bin Muhammad an Abi saking Abai Ja'far, yaitu sahabat Muhammad itu. Apa anau teman satune abihi iku qala dawu sapa abihi dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku dzukirtu dan sebut sapa ingsun, iku dzukirtu dan sebut sapa ingsun indahu ing dalam sanding iman, falam yusolli mangko ora maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun, ukhti'a mangko den salahaken, atau mangko den sesataken bi kelawan man apa thoriqul jannati dalan nuju surga. Apa thoriqul jannati dalan nuju surga. Ini kecaman. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa di sampingnya ada yang menyebut namaku, dia mendengar namaku, kok tidak membaca sholawat, nanti dia akan disesatkan, jalan surganya disesatkan. Ya kalau disesatkan udah ketemu ke surga nih ya. Ya nggak nunggu di akhirat juga kali, nggak di dunia disesatkan, jalan menuju surganya disesatkan. Berarti mafhum mukhalafahnya, siapa yang nama Rasulullah disebut di sampingnya, lalu dia membaca sholawat, insya Allah ditunjukkan jalan menuju surga. Nah, ini yang dimaksud mursyid ini. Sholawat membimbing kita menuju surga, menuju Allah hakikatnya. Yaitu jangan sekali-sekali ketika ada nama Nabi Muhammad disebut tidak membaca sholawat. Disebut kesekian lagi nyebut Nabi Muhammad ya. Baca sholawat ya. Hello. Baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru disinggung dia. Baca sholawat. Setiap kali nama beliau disebut, maka itu kesempatan kita ditunjukkan menuju surga. Dengan apa caranya? Balas dengan baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa min lan iku setengah saking ahadits ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma an Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala atau enggak ada apa. Qala halidawu hali aja. Qala halidawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku nasia kelalen sapa man as-sholata ing maca sholawat alaya ing atase ingsun, nasia mangke kelalen sapa man thariqul jannati ing dalane surga. Siapa lalai membaca sholawat kepadaku, maka dia lalai jalan menuju surga. Sebaliknya, siapa yang tiap hari ingat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti Allah ingatkan jalan menuju surga. Ini kunci surga. Salah satunya membaca sholawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minalan iku setengah saking hadis ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma an Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala halidawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke baca selawat terus ke ndak akan bimbingan nih menuju surga ya Allah.
La yajlisu ora linggih sapa kaumun kaum. La yajlisu ora linggih sapa kaum majlisan ing pengajian ing tempat linggih. Majlisan ing tempat linggih. La yusalluna kang ora maca sholawat sapa kaum fihi ing dalam majlis ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana angin pasti ana apa majlis illa kana angin pasti ana sapa majlis alaihi ing atase kaum iku hasratan tuna atau kerugian penyesalan. Tuna itu penyesalan atau kerugian. Wa inda khalu senajan manjing sapa kaum al jannata karena al jannata ing swarga. 5 karena perkara yarawna kang bakal ningali sapa kaum nyatane minat thawabi saking pahala. Nyatane minat thawabi saking pahala. Ya. Jadi kalau ada dalam perkumpulan kok orang-orang yang ngumpul itu tidak sempat sekalipun membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya perkumpulan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Walaupun mereka nanti juga masuk surga. Kenapa tetap menyesal? Karena mereka akan diperlihatkan betapa besar pahala membaca sholawat dalam sebuah majelis. Aduh klimen kita mau udah baca sholawat. Lamun ngerti pahalanya segede kia. Jadi sebagian ulama justru mewajibkan. Karena hadis ini mewajib, kalau anda kumpulan KNNK itu wajib baca sholawat. Rugi. Tapi ulama yang mayoritas ya sunnah. Itulah sunnah ya. Kalau mau untung ya perbanyak melakukan sunnah. Kalau cuma pengen selamat doang, pengen najah doang selamat loh. Melakukan ibadah fardu itu pun kalau ibadah fardu yang kita lakukan benar-benar diterima semua oleh Allah. Lamun bolong-bolong primen. Ora melakoni sunnah mana? Wah repot itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya lebih selamat mah fardu ieu sunnah yuk diakehakeun. Terutama kian ora abot ya. Sholawat. Makanya capek Imam Abdul Aziz Al-Aziz bin Abdissalam ada pengecualian dari kaidah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kelelahannya. Semakin lelah, semakin banyak pahala. Ya. Tapi pengecualian apa? Ya ini bacaan-bacaan seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Juga sholawat. Sholawat itu kan tidak melelahkan sama sekali. Tinggal menggerakkan lidah. Tapi pahalanya luar biasa besar. Itu pengecualian dari kaidah apa? Al-ajru biqadri ya. Jadi ada amalan yang sepele, yang ringan, justru menghasilkan pahala luar biasa. Antara lain ini baca sholawat. Dan ini juga merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Wahaka lan nyeritakan sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi am ba'di ahli ilmi saking sebagian ahli ilmu. Qala halidawu sapa Imam Tirmidzi. Idza shalla ing dalam nalikane maca sholawat sapa ar-rajul wong lanang ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan sebalen be fil majlis ing dalam pengajiane fil majlis ing dalam tempat lungguh iku ajza'a mangka nyukupi anhu saking rajul apa ma perkara kana kang ana apa ma iku fidzalikal majlis ing dalam kanakan majlis. Dalam satu dudukan dia hanya membaca sekali saja sholawat, maka sekali itu sudah mencukupi semua keperluan dalam majelis tadi. Baca sholawat. Wal ahaditsulan utawi pira-pira hadis fi fadilati sholating dalam keutamaan maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzamiman lan nacati wong lam yusolli kang ora maca sholawat sapeman alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku latakadu ora parap apa ahadits tuhsaru iku tuhsaru dan hitung apa ahadits mingkat rotiha saking karena akeh ahadits. Fa fi hadzal qadri lan iku ing dalam iki ukuran lan iku ing dalam iki watas kifayatun utawi kecukupan
Liman kedue wong kanat kang ana iku lahu kedue man apa diroyatun ngerti. Apa diroyatun ngerti ya. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholawat dan mencela orang yang enggan membaca sholawat itu hampir tidak bisa dihitung saking banyaknya. Cuman di pertemuan ini di kitab Nurul Mubin ini sudah cukup lah. Segini saja sudah cukup bagi orang yang memiliki diroyah, memiliki pengertian, yang memiliki kesadaran. Sudah cukup untuk menunjukkan betapa kita harus memperbanyak baca sholawat. Betapa sholawat itu begitu besar pahalanya sehingga rugi kalau nggak baca sholawat. Ya tadi ya kata Syekh Nawawi Banten minimal 300 sampai 400 dalam sehari. Ya kalau nggak bisa minimal pas Jumat itu ya 300 sampai 400 minimal. Untuk mencapai apa? Iktar, memperbanyak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa ya. Kita baca maulid. Burdatul Madih bagian yang ke-8 jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kita hayati ini juga dalam rangka memperingati perang Badar ya, perang Badar yang terjadi tepat pada tanggal ini 17 Ramadan. Di mana juga Al-Qur'an turun pertama ya pas bulan Ramadan tanggal ini. Tanggal 17. Sebagian ulama yang terkenal makanya nih ya. 17 Ramadan nuzulul Quran. Nah ini. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Dan Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, di hari pembedaan antara hak dan batil ketika dua pasukan itu bertemu. Ya berarti pas perang Badar maksudnya yaitu tanggal 17 Sabun ya. Sudah dibuka? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Habib Hasan Al-Ka'f. Hafizahullah taala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلا من الغنم. Berita terutusnya baginda telah menggetarkan hati musuh seperti takutnya hati sekumpulan kambing apabila mendengar suara serigala. Ini kelebihan perang di zaman Rasulullah SAW. Ketika kafir itu mendengar pasukan Rasulullah bergerak, itu semua musuhnya itu ketakutan. Seperti kambing mendengar suara serigala. Itu kelebihan umat Rasulullah SAW. Dalam menara perang musuh itu wedi men. Itu dialami semua dalam peperangannya, disaksikan, diakui oleh siapa? Oleh musuh-musuh mereka ketika mereka sudah masuk Islam. Kelihatan takut. Makanya perang Tabuk itu padahal pasukan Nabi tidak seberapa, hampir mau melawan salah satu kekuatan dunia, Romawi ya. Orang Romawi gentar, nggak berani menghadapi pasukan Rasulullah SAW di perang Tabuk, ketakutan. Begitu juga suku Quraisy dan sebagainya, selalu mengalami shock. Padahal belum perang itu, belum perang, belum lihat pasukan Rasul. Udah dengar doang dulu, pedih. Azala yalqahumu fi kulli mu'tarakin
حتى حكوا بالقناة أحمى على وضمي فرار فكانوا يغبطون به أشارت مع الإقبال والرميد جاري ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العيدا قرمي. Maka jadilah agama Islam itu laksana tetamu yang singgah di rumah, pahlawan-pahlawan yang sangat dahagakan darah musuh mereka. Itu menggambarkan betapa heroiknya para sahabat Rasulullah SAW ketika berada di pentas peperangan. Barokomi sing fauqa sabihatin tarmi bimaujin min abtali multatimi. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah panglima yang cakap mengendalikan lautan tentara berkuda. Lalu ia memukul musuhnya dengan prajurit-prajurit laksana ombak yang menggulung. Indah sekali bahasanya. Al-Busiri. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim bi kulli muntadibin lillahi mu'tasimi yastu bi mustasilin lil kufri mustalimi. Jadi pasukan Rasulullah itu adalah tentara yang tak kenal mundur dan hanya mencari keridhaan Allah lillahi muhtasibi, menyerang dan mengikis habis akar ubi kekufuran. Kali hatta ghadat millatul islami wa yabihim batiha masulatan rahimi abada minhum bi khairi amin wa khairi balin falam lam ta'ini fasal anhum musadimahum mada ra'a minhum fi kulli mustadam Hunain wasal Badron wasal Uhudan. Coba tanyakan Hunain, tanyakan Badar, tanyakan Uhud, tanyakan itu tempat-tempat saksi terjadinya peperangan para sahabat. Itu semua tempat-tempat kematian musuh yang lebih buruk dari serangan wabah menaun. Fusulahat fillahu adaha minal waqami yudidi umran badama minal aida kullah minal limani salli wa sallim daiman abada angin kemenangan senantiasa meniupkan semerbak berita kejayaan mereka.
lalu engkau sangka setiap prajurit itu laksana bunga yang masih dibalut kelopaknya. Wanginya seperti كأنهم في ظهور الخيل نبتربان من شدة الحسب لا من شدة الحزن ضرت قلوب العتاب من بأسهم فرضان فما تفرق بين البهل والكهل ومن تكن برسول الله نصرته إذا الكون الحسن فيه ajamiha tajimi. Siapapun yang mendapat pertolongan dengan berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka singa yang garang sekalipun di dalam hutan itu akan tunduk kepadanya. Ini ada faedahnya, ini yang baca ini singa tunduk nanti. Ini di Hasyiah Al-Bajuri Sarah Burdah. أجابها تجري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم على حبيبك ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا بالعدو غير منتصر أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع أشباه في أجل كم جدل كلمات الله من جدل به وكم خاصم البرهان من قصد كفى كبالحد في الأم معجزتان في الجاهلية والتدبير في العلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Allahumma salli wa sallim wa barik وبارك عليه وعلى آله. Nah, ini Burdah Al-Madiyah. Salah satu rahasia kenapa kok sulit sekali Pangeran Diponegoro itu ditaklukkan. Kalau perang menang terus. Ya karena ini bacanya Burdah. Bacanya Burdah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat.